Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis melihat peristiwa yang sungguh nyata di dalam hidupmu ini. Apakah itu yang bisa membuat kamu menangis? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga Taurus bisa bijak dalam menyikapi readingan ini nantinya dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, baik Taurus. Dan aku juga berharap ya, Taurus dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan cek apa yang membuat kamu menangis. Tangisan apakah ini? Tangisan bahagia ataukah tangisan kesedihan? Kita akan coba lihat ya. Semoga aja akan ada tangisan kebahagiaan buat kamu di sini, Taurus. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita akan melihat ya, energi apakah yang muncul di dalam energi kamu saat ini tentang kamu yang menangis, meratapi ya kejadian atau peristiwa yang sungguh benar-benar nyata di dalam hidup kamu. Di bottom of the deck, aku merasakan kalau Taurus itu lagi pengen mencari keseimbangan dalam hidupnya dia. Jadi apa yang kamu cari sebenarnya bisa terwujud. Ada the scales ya. Arti kata hidup kamu akan seimbang. Jadi apa yang sudah terjadi selama ini. Nah, ini adalah sebuah hal yang membuat mungkin kamu menangis. Karena apa? Karena selama ini kamu mungkin pernah mengalami suatu kejadian atau peristiwa yang membuat kamu menangis. Salah satunya apa? Ada Death Knight. Ada juga beberapa dari Taurus yang merasakan dulunya atau di masa lalu ataupun saat ini kamu sudah memutuskan hubungan. Entah dengan siapa? Dengan temankah? Dengan pekerjaan kamu kah? Atau dengan pasangan kamu? Atau dengan keluarga sekalipun, ya. Bisa memutuskan itu mungkin kamu pergi jauh atau kamu yang menikah gitu ya. Dan itu juga merupakan sebuah tangisan, bisa saja kesedihan atau bisa saja tangis kebahagiaan. Atau juga bisa dikatakan buat Taurus ada juga ya beberapa dari Taurus kehilangan sesuatu. Entah dia kehilangan orang yang dia sayang, kehilangan anak ya. Kehilangan anak ini ya mungkin banyak arti ya. Entah anak itu sudah menikah, dia pergi mungkin dari hidup kamu gitu ya. Atau kamu kehilangan anak kamu untuk selamanya begitu. Sehingga membuat hati kamu begitu hancur, kamu menangis, kamu bersedih. Namun, di balik kesedihan kamu ada sebuah kebahagiaan, keseimbangan ya. Arti kata mungkin bisa saja akhirnya kamu mendapatkan entah itu ya mungkin jika kamu memutuskan sebuah hubungan pekerjaan, tapi kamu tidak usah khawatir. Di sini akan terjadi keseimbangan. Entah itu nanti kamu akan menemukan pekerjaan yang tepat atau kamu membangun usaha yang benar-benar selama ini kamu idamkan dan itu bisa membuat hidup kamu seimbang. Oke? Inilah yang aku rasakan. Ada beberapa dari Taurus yang benar-benar kayak memutuskan sesuatu gitu ya dalam hidup kamu. Atau mungkin beberapa dari Taurus kehilangan banyak hal di sini. Entah itu kamu kehilangan cuan kamu, entah kamu ditipu selama ini, atau mungkin kamu bermain judi online atau gimana gitu ya. Tahu-tahu wah ludes uangnya di rekening kamu gitu ya. Nah, atau mungkin ada beberapa dari Taurus ya, yang mungkin ibu-ibu gitu ya. Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga nih yang apa ya kayak nih ada hadiah nih dari Boy Wong gitu ya. Ada yang melakukan video call ataupun SMS. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu kayak percaya aja gitu ya. Lalu mungkin terimalah itu banyak hal yang mungkin terjadi pada kamu yang intinya kamu disuruh transfer inilah, transfer itulah, bayar pajak lah, inilah. Sementara kalau ada hadiah ya buat teman-temanku ini sebagai pencerahan ya.
Kalau ada hadiah mungkin dari siapapun itu tidak akan dipungut pajak, tidak akan disuruh transfer ini, transfer itu, isikan pulsa ini, isikan pulsa itu. Ingat ya ibu-ibu semuanya ya. Begitu juga mungkin bapak-bapak ya gitu. Jadi kamu jangan cepat percaya. Di situ mungkin akhirnya kamu meratapi, kenapa sih aku kok begitu mudah tergoda dengan hanya uang segini, aku mudah tergoda sehingga semuanya habis gitu ya. Ada juga nih yang main apa ya, kayak trending-trending gitu ya, main apa gitu ya, kayak nanam saham atau gimana, yang tidak jelas, ya udah kamu nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Karena itu nantinya akan membuat kamu menangis ya. Tapi yakinlah, semua terjadi itu pasti ada hikmahnya. Seperti di bottom of the deck kamu akan mendapatkan sebuah keseimbangan. Dan aku juga melihat ya hidup kamu akhirnya merasa kayak hari makin hari itu makin merasa sedih, hari makin hari begitu sangat tersakiti gitu ya. Karena apa? Ya mungkin ada kehidupan kamu dulunya yang di lingkungan toksik, di mana orang-orang yang mungkin terhubung dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu dia adalah toksik ya. Dan itu membuat hati kamu hancur, membuat hidup kamu mungkin berantakan. Perlahan-perlahan mereka itu kayak apa ya, mengikis kehidupan kamu ya. Ya, ibarat kata tikus tahu ya cara kerjanya, dia kayak apa ya, makan sedikit demi sedikit dan akhirnya dia habis semuanya gitu loh. Nah, itu tikus. Jadi ini ada gambaran energi kamu. Jadi kalau kamu mungkin mempertahankan hubungan toksik gitu ya, emang sih jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi kita kan bisa berusaha, kita bisa memilih. Kalau misalnya kita paksakan, wah dia mungkin jodoh aku. Sementara kamu tahu, kalau dia itu toksik, kamu tahu dia itu temperamen, kamu tahu dia itu mungkin emosian atau gimana, apakah kamu mau gitu ya. Nah, jadi memang sih ada yang mengatakan, kalau memang sudah jodohnya gimana Kak? Kita bisa memilih. Tapi kalau seseorang itu yang akan datang kepada kita, dia mungkin agamanya baik, dia orang yang baik, dia orang yang santun, dia orang yang berempati, kenapa tidak gitu kita terima? Dan orang seperti itu jangan disia-siakan. Arti kata dia akan baik buat kita. Nah, itu. Jadi itu yang dinamakan jodoh begitu ya. Oke? Taurus. Nah, itulah. Dimana kalau kamu merasa kalau seseorang itu membuat kamu merasa kayak hidup kamu itu kayak perlahan-lahan dihabisi gitu ya, udah kamu buang jauh-jauh, kamu tinggalkan. Oke? Nah, ini ada waktunya kamu untuk memutuskan itu. Karena disitulah nantinya kamu akan mendapatkan sebuah keseimbangan hidup. Mungkin dengan sendiri kamu akhirnya happy gitu ya. Jadi kamu tidak akan menangis lagi dengan apa yang sudah terjadi pada kamu ya, begitu. The Heartless. Aku melihat di sini akhirnya ya kamu akan bertemu ya dengan seseorang yang akan saling mengisi gitu. Hidup kamu saling istilahnya itu kayak apa ya? Saling memberi, saling menerima, saling merasakan cinta yang sama atau mungkin memiliki satu chemistry yang begitu sangat kuat ya. Dan akhirnya ini juga membuat kamu menangis terharu gitu loh. Arti kata kesedihan kamu yang mungkin dulunya kehilangan seseorang, kamu dulunya memang benar-benar kayak memutuskan untuk ya udahlah kita sudahi hubungan ini karena toksik banget gitu. Tapi kamu yakin suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin saling mengisi gitu loh. Intinya memahami diri kamu, ya, mengerti dengan kekurangannya kamu. Oke? Kita akan coba dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini buat Taurus? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini buat Taurus. Oh, kita ulang kembali. Apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi, ya, Three of Wands, ada Three of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, ada The Magician. Ini semua elemen ada di sini ya kalau aku lihat ya. Oke, ada kartu The Fool, ada Gemini, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini rasanya buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya buat Taurus. Kita coba lihat ya di bottom of the deck. Di sini ada Three of Wands.
Ini jelas sekali kalau kamu benar-benar ingin melupakan masa lalu. Ini jelas sekali kamu benar-benar siap untuk fokus kepada masa depan. Karena ada sesuatu yang kamu lihat. Di depan ini sebuah peluang, kesempatan yang benar-benar akan kamu raih. Dan ini akan membuat kamu menangis terharu. Ternyata ada hikmah di balik semua kejadian yang ini. Ternyata ada hikmah di balik peristiwa yang sudah aku alami. Begitu, ya. Dan akhirnya keseimbangan itu akan kamu dapatkan. Nah, salah satunya itu adalah sebuah kebahagiaan. Ada Three of Cups. Saat kamu bertemu, ya, mungkin dengan seseorang, dan ternyata seseorang itu juga punya harapan dengan kamu. Dan kamu tidak akan menyangka sama sekali. Ya, mungkin tidak diduga ataupun diduga gitu ya, ataupun tidak disangka atau disangka juga gitu ya. Kamu merasakan kebahagiaan ini. Kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan bisa memahami diri kamu. Dan dia melihat masa depan bersama kamu. Dan dia siap untuk menjalankan sebuah kehidupan ini bersama kamu, begitu ya. Ini ada kucing kelahi. Sebentar. Oke. Dan di sini juga ada The Magician ya. The Magician ini adalah sebuah keajaiban yang akan segera kamu miliki. Entah itu apa, ya mungkin lama sih ya kamu bersedih saat kehilangan seseorang, saat memisahkan diri kamu atau cinta kamu dengan cinta seseorang gitu ya. Itu pasti sedih banget ya, sedih banget. Tapi sebenarnya perlahan-lahan kamu akan sadar, keajaiban akan kamu dapatkan. Hikmah dari kesedihan itu akan kamu dapatkan. Jika benar-benar kamu bisa ikhlas, bisa memaafkan, bisa legowo dengan apa yang sudah terjadi itu. Karena di sini The Fool ini juga menggambarkan ada fase baru yang akan segera kamu lalui lagi. Ya, The Fool. Ada fase baru, tapi kamu tetap merasa kayak perlu berhati-hati. Entah itu mungkin dulunya kamu kehilangan pasangan, kamu lebih selektif ya, lebih melihat seseorang ini, aku takut kalau dia toksik lagi, aku takut kalau dia itu temperamen lagi gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak ini keajaiban sih ya, aku ketemu dengan seseorang yang bisa membahagiakan aku, ya. Dan di sini aku juga merasakan ada Ten of Pentacles. Ini adalah gambaran ya, akhirnya inilah keseimbangan yang keadilan juga yang akan kamu dapatkan di sini. Selain kamu memiliki pasangan, selain kamu memiliki keluarga, kamu gitu sangat bahagia. Kamu juga mapan. Semua kebutuhan kamu akan terpenuhi di sini. Intinya ya mungkin kamu akhirnya bisa bahagia setelah meninggalkan seseorang yang memang dulunya sangat kamu cintai gitu. Kita kan terkadang begitu ya. Kita belum menyadari awal kita cinta kepada seseorang, mungkin kita anggap dialah segalanya. Tapi ternyata dia bukan orang yang kita butuhkan. Nah, disinilah akhirnya ada sebuah hikmah yang memang kamu dapatkan dari suatu kehidupan kamu yang sudah berakhir ini, gitu ya. Inilah dia kebahagiaan. Kamu bertemu dengan orang yang benar-benar menghargai kamu, kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintai kamu, mengerti diri kamu, memahami kekurangannya kamu, menerima kekurangannya kamu ya. Dan akhirnya kamu melihat ada masa depan bersama dia. Ya. Ada Nine of Wands, arti kata di sini ya. Kamu benar-benar kayak mulai merasakan, wah, saatnya aku untuk menikmati kebahagiaan aku. Saatnya aku untuk menikmati segalanya. Dan inilah tangis kebahagiaan. Jadi setelah ada tangis kesedihan, pasti akan ada tangis kebahagiaan ya. Karena mungkin kamu merasa kayak, ya akhirnya penderitaan aku berakhir. Akhirnya kesedihan aku berakhir. Ternyata saat aku ikhlas, saat aku melepaskan, semua akan membaik begitu. Oke, kita akan coba lihat di sini. Ada lagi yang akan kita coba baca ya. Kita akan ambil 3 kartu. Apa lagi yang akan terbaca di sini? Ya. Make friends. Nah, aku juga merasakan ya di sini buat Taurus, kamu juga akan memiliki seorang teman ataupun banyak teman atau banyak orang-orang yang akan mendekat ke kamu. Karena apa? Karena kamu memang benar-benar menjadi orang yang berbeda dari yang dulu, ya. Keadaan kamu mulai membaik. Yang dulunya mungkin kamu pernah ditipu, kamu lagi berjuang, ya. Di sini kamu akan
benar-benar membaik keadaan kamu. Listen to advice. Karena apa? Karena selama ini kamu selalu mendengarkan mungkin banyak motivasi, banyak inspirasi, atau kamu juga mendengarkan orang-orang yang memberikan masukan kepada kamu, atau kamu melihat, nih ada teman-teman nih, wah dia aja bisa bahagia, kenapa aku tidak gitu loh. Nah dia aja dulunya yang terpuruk juga bisa bangkit, kenapa aku tidak gitu. Apa sih beda aku sama dia gitu. Jadi ada motivasi yang kamu dapatkan dari melihat orang-orang di sekitar kamu. Oke? Okay? Di sini ada dawn of love ya. Love is rising on the horizon of your life. Nah, aku juga merasa melihat ya, kamu itu akhirnya benar-benar kayak apa ya, kayak memiliki sebuah cinta yang benar kamu butuhkan di sini ya. Dan aku juga merasakan inilah hikmah dari segala apa yang sudah terjadi pada kamu ya. Jadi kamu jangan merasa berkecil hati, kamu jangan merasa kayak sedih terus ya. Kamu juga jangan menyalahkan keadaan, karena saat kamu legowo dengan apa yang sudah kamu alami, maka disitulah kamu nanti akan mendapatkan satu kebahagiaan. Oke, Taurus. Nah, mungkin inilah yang bisa terbaca buat energi kamu Taurus. Intinya kamu menangis ada dua hal ya, mungkin karena kebahagiaan dan karena kesedihan kamu. Nah, tapi semua itu keadaan kamu akan mulai membaik. Oke, baik Taurus. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.